Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi majma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pergantian hari Selasa menuju Rabu malam hari ini, sebagaimana dalam Islam pergantian hari kalender dihitung pada waktu maghrib, alhamdulillah kita dapat bersilaturahim dan siratul ilmi di Masjid Raya Nurul Hidayah yang mudah-mudahan Allah senantiasa berkahi ini. Semoga duduknya kita di sini adalah merupakan salah satu bentuk ittiba kita atau cara kita mengikuti sunnah Rasulullah SAW, di mana dulu Rasul itu terbiasa untuk menunggu waktu sholat berikutnya. Bil khusus maghrib, Nabi selalu berusaha untuk bertahan di dalam masjid sampai sambil menunggu isya, lalu kemudian setelah sholat isya baru benar-benar pulang ke rumah. Mudah-mudahan ibadah kita dalam konteks ittiba Nabi ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah yang dapat salah satunya nanti membuat kita dapat ditolong oleh Rasulullah dengan syafaatnya pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Jemaah kajian Selasa malam Rabu Masjid Raya Nurul Hidayah rahimakumullah. Insya Allah kita semua sudah sangat sering mendengar, membaca, mempelajari beberapa episode dari perjalanan hidup Rasulullah SAW, yang dalam istilah ilmu sejarah Islam disebut dengan sirah nabawiyah, artinya perjalanan hidup sang Rasul. Banyak sekali sumber atau referensi yang bisa kita baca dan pelajari untuk mengetahui sirah nabawiyah secara luas. Tidak cuma yang ditulis oleh ulama muslim, tapi yang unik bahwa banyak orientalis, ya, cendekiawan barat yang juga menulis sejarah Rasul. Ada yang objektif, ada yang provokatif, ada yang mengakui kebenaran Rasulullah, dan ada juga yang menghujat habis-habisan. Kita mungkin juga sering terprovokasi oleh karya-karya yang katanya karya intelektual tentang Islam, tentang Rasulullah terutama, tetapi isinya justru sangat tidak menggambarkan intelektualitas para penulisnya. Banyak distorsi sejarah, banyak manipulasi fakta, banyak pembelokan alur segala macam, yang intinya memang mereka betul-betul ingin mencari momentum menjatuhkan Islam dengan menjelek-jelekan Rasulullah. Tapi sepanjang sejarah, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, uniknya ketika Islam diserang atau dijelek-jelekan dari luar, ketika Nabi Muhammad dicaci maki sedemikian rupa, dalam waktu yang hampir bersamaan justru banyak orang yang penasaran dengan Islam, banyak yang penasaran dengan Nabi Muhammad, dan pada akhirnya banyak yang masuk Islam. Ini unik. Jadi Allah betul-betul menegaskan firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Sebenci apapun orang-orang kafir terhadap Islam, terhadap Nabi Muhammad dan ajaran yang dibawanya dari Allah, Allah akan tetap menuntaskan terpancarnya cahaya Allah di atas muka bumi ini, sebenci apapun kondisi orang-orang kafir. Artinya apa? Konsekuensinya kemudian segala upaya untuk mendiskreditkan Islam dan Nabi Muhammad sama sekali tidak akan pernah berhasil
Kalau itu memang berhasil, Abu Jahal, Abu Lahab dari dulu sudah berhasil membunuh Nabi. Nabi Muhammad udah nggak selamat hidupnya. Berbagai upaya, dari mulai melukai fisik, lalu menjatuhkan kehormatan, merusak nama baik, sampai perang, Nabi Muhammad diincar sedemikian rupa, semua berujung pada kegagalan. Itu berarti bahwa cahaya Islam memang tidak akan pernah bisa terhentikan oleh siapapun dan sampai kapanpun. Meskipun dalam beberapa fase sejarah memang ada penurunan kualitas umat Islam, tapi Islamnya tidak salah. Mereka lah yang mungkin tidak komitmen dengan Islam, maka kemudian kualitas kehidupannya menurun. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, jamaah rahimakumullah, penting bagi kita untuk benar-benar mempelajari sejarah Rasul untuk beberapa tujuan. Yang pertama, seperti yang Allah gambarkan sendiri dalam Al-Quran, misalnya pada surah Al-Qalam ayat keempat. Ayat ini berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa innaka la'ala khuluqin azim. Wahai Muhammad, sesungguhnya engkau memiliki akhlak yang sangat agung. Kalau kita dalam beberapa literatur menemukan istilah al-akhlaqul karimah, akhlak yang mulia, tapi Allah menggunakan pengibaratan yang lebih tinggi lagi daripada itu. Khuluqin azim, akhlak yang betul-betul agung, akhlak yang luhur, menunjukkan martabat yang sangat luar biasa. Al-Qalam ayat keempat. Di ayat yang lain, Allah juga menegaskan di surah Al-Anbiya misalnya, ayat ke-107, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wahai Muhammad, misi aku, kata Allah, misi kami mengutus engkau ini untuk menjadi rahmat, untuk menjadi pelita, bukan hanya bagi orang-orang yang memeluk Islam, tapi bahkan lil alamin, bagi alam semesta. Ini berarti entah itu makhluk hidup, entah itu benda mati, entah manusia, entah hewan, entah tumbuhan, semua kebagian atau kecipratan rahmat itu. Contoh misalnya, Nabi itu sebelum perang, Bapak Ibu sekalian, mengkoordinir pasukan. Banyak wejangan yang Nabi sampaikan. Di antaranya, misalnya, pasukan Muslim dilarang menyerang mereka yang tidak terlibat dalam perang. Umumnya perempuan, orang tua, anak-anak tidak boleh disentuh karena mereka tidak di medan perang dan gak ada urusan. Jadi jangan dibawa-bawa. Yang kedua, misalnya, jangan pernah membunuh hewan sembarangan. Pasukan lewat, ada kucing lewat, tembak, jeder, nggak bisa, nggak ada salahnya. Tidak boleh membunuh hewan sembarangan untuk alasan apapun, kecuali memang ada yang diperintahkan. Maaf ya, hewan anjing itu sangat Nabi benci. Bahkan kalau ada anjing yang warnanya hitam semua, Nabi suruh untuk dibunuh, karena dia mewakili setan. Jadi kalau ada orang jual anjing, Masya Allah ya. Jadi itu contoh betapa hewan, tumbuhan juga menikmati indahnya risalah Islam yang dibawa oleh Rasulullah. Tumbuhan, kayak kalau tadi dilarang bunuh hewan sembarangan, kata Nabi dalam beberapa pesan menjelang perang itu, jangan merusak tanaman, jangan menebang pohon sembarangan. Ya, kita semua tahu dan mungkin sering nonton film ya Bapak Ibu, kalau di antara taktik gerilya perang itu kan, misalkan untuk menghambat laju pasukan musuh, kan sengaja pohon-pohon besar ditebang dan dibuat penghalang begitu. Nabi melarang hal itu. Karena apa? Dia tidak ada salahnya. Tumbuhan itu tidak ada urusan dengan perang dan tidak boleh dibawa seperti itu. Itu contoh. Jadi Nabi Muhammad betul-betul menjadi rahmat bagi alam semesta. Ya, karena tadi pertama punya akhlak yang sangat agung, yang kedua rahmat, yang ketiga Allah menjanjikan bahwa
di Al-Qur'an surah Al-Ahzab ayat ke-71, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Siapa yang menaati Allah dan Rasulnya, maka dia, ini menarik, yuti'illah, Allah menggunakan kata kerja verba kini, continuous, kalau bahasa Inggrisnya present continuous ya. Wa may yuti'illah, siapa yang sedang atau akan menaati Allah dan Rasulnya. Tapi konsekuensinya, kalau logika if then, jika maka, ayat ini dapat dipahami jika kita menaati Allah dan Rasulnya. Allah menjelaskan konsekuensinya bukan next, tapi past tense. Faqad faza, maka dia telah memperoleh kemenangan, fauzan azima. Jamaah rahimakumullah, kata-kata azim dalam bahasa Arab itu memiliki makna yang sangat luhur, menggambarkan martabat, menggambarkan kehormatan, kemuliaan, keagungan. Jadi siapa yang menaati Allah dan Rasulnya, maka dia telah, kita baru melakukan itu, tapi kita sudah pasten, faqad faza fawzan azima, maka dia telah memperoleh kemenangan yang agung. Ini berarti bahwa ittiba ya, atau ittiba atau ta'ah kepada Allah dan juga Rasulnya akan berujung pada kemenangan, akan berujung pada kewibawaan, akan berujung pada martabat yang luhur yang akan kita nikmati, kita rasakan di hadapan sesama muslim, mukmin, ataupun juga di hadapan kaum-kaum yang lainnya. Ayat yang lain masih di surah Al-Ahzab ayat ke-21 misalnya. Ini sering sekali kita dengar ayat ini ketika Maulid Nabi biasanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh pada diri Rasulullah terdapat keteladanan yang utama, keteladanan yang baik bagi kalian wahai orang Islam. Tapi kata Allah, hanya orang-orang tertentu yang mau mengikuti Nabi sebagai uswah. Siapa mereka? Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah, mengharapkan perjumpaan dengan hari akhirat, dan banyak-banyak mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah sekalian, dalam bahasa Arab itu ada dua istilah untuk keteladanan. Yang pertama qudwah, yang kedua uswah. Qudwah ini lebih pada soal kepemimpinan. Kita ikut seseorang karena dia pemimpin kita. Kita patuh sama seorang karena dia misalkan atasan kita. Dan sebagai atasan, semestinya dia menjadi qudwah, contoh di depan. Ya. Tapi kalau Allah menggunakan kata uswah, ini berarti bahwa Rasul mewakili dua-duanya, mewakili pemimpin dan mewakili sosok individu yang memang betul-betul harus dijadikan sebagai panutan oleh setiap muslim dalam seluruh aspek kehidupan mereka. Uswah hasanah. Kalau kita baca sirah nabawiyah itu, terutama sampai pada aspek yang kecil-kecil, Nabi mencontohkan. Jadi jamaah sekalian, misalnya ini, kalau kita seringkali bermimpi atau berharap kita umat Islam menjadi kuat, menjadi maju, menjadi bermartabat, berwibawa dan segala macam, memang banyak hal yang besar yang harus dilakukan. Menuntut ilmu, belajar sejarah, ya, menguasai teknologi, berdedikasi buat umat. Tapi juga tidak bisa dikesampingkan bahwa pada hal-hal teknis yang kecil sehari-hari juga banyak keteladanan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW.
Masuk masjid kaki kanan, masuk kamar mandi kaki kiri, pakai baju, celana, kaos kaki kanan dulu, melepasnya kiri dulu. Semua diawali dengan bismillah. Makan tangan kanan, minum tangan kanan, harus duduk, tidak boleh berdiri, apalagi pakai tangan kiri. Apalagi makan minum tangan kiri sambil jalan, nggak baca bismillah lagi. Aduh. Jadi kalau kita yang kecil-kecil teknis-teknis gitu belum selesai, jangan pernah berpikir kewibawaan umat Islam di masa datang. Nothing. Omong kosong. Kalau aspek-aspek kecil keseharian hidup kita terkait sunnah Rasul nggak bisa-bisa kita jalankan, jangan terlalu jauh bermimpi kita akan maju berapa abad lagi nanti. Terlalu besar mimpinya. Mari selesaikan hal-hal kecil itu dulu. Ya. Jadi kalau kita masih betul-betul kehidupan yang teknis sehari-hari begitu saja masih susah ittiba kepada Rasul, berat rasanya untuk mengikuti hal-hal yang lebih besar lagi. Gimana kalau mikir jihad fisabilillah? Berat Pak. Jadi kita harus betul-betul mempelajari pribadi Rasul sampai ke detil-detilnya. Jamaah rahimakumullah, kalau kita baca sejarah Rasulullah atau sirah nabawiyah, literatur yang ada itu pada umumnya dapat dibagi 3 kelompok. Yang pertama, menggambarkan sosok atau profil diri Nabi secara fisik. Ada buku itu, misalkan kitab Syama'il Muhammadiyah. Buku itu menjelaskan berdasarkan pengakuan, pengamatan, deskripsi para sahabat yang direkam oleh para ulama, bagaimana tinggi Rasul, bagaimana bajunya, bagaimana rambut beliau, bagaimana alisnya, giginya bagaimana. Sedetil itu sahabat mencermati Rasul dan kemudian diceritakan kepada generasi penerus mereka. Kita susah percaya barangkali ya, bagaimana postur Rasul sangat tegak, kokoh, begitu ya. Rambutnya panjang tapi rapi, tertata. Ya, misalkan Nabi memendekkan kumis dan memanjangkan jenggot. Kenapa? Untuk membedakan diri, identitas dari orang Yahudi yang justru memanjangkan kumis dan mencukur jenggot misalkan. Sampai segitunya beberapa ulama menulis Rasul dalam konteks profil diri beliau secara fisik. Banyak buku yang seperti itu. Kita mungkin terheran-heran ya, bagaimana sandalnya Rasul. Itu ada deskripsinya. Baju Rasul terbuat dari apa itu ada yang menggambarkan. Ya, konon ya beberapa orang mengaku pernah melihat misalkan terompah Rasul, kan pernah ada tuh pameran di bawah-bawah tuh ya sandal Rasul yang bentuknya kayak gini ngangkat. Pedang Rasul seperti apa itu digambarkan dengan jelas dalam buku-buku sirah. Jenis yang kedua, sirah nabawiyah yang menggambarkan perilaku kehidupan Rasul dari mulai hal-hal yang tadi teknis sehari-hari sampai ke hal-hal yang besar. Bagaimana Nabi memimpin rapat, bagaimana Nabi bermusyawarah dengan para sahabat, bagaimana Nabi mengatur para sahabat untuk berbagi tugas ketika perang. Jadi aspek-aspek perbuatan Nabi dijabarkan. Bahkan ada literatur namanya Al-Yaumun Nabawi, The Prophetic Day, hari nubuah. Bagaimana Rasul digambarkan dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi. Jadi ternyata Rasul itu, jemaah sekalian, habis Isya dulu itu nggak banyak kegiatan, malah mungkin lebih cepat tidur. Ya dulu mungkin nggak gelap ya, nggak ada listrik, nggak ada hiburan, jadi malam itu orang tidur. Sekitar jam 8 atau jam 9 Nabi tidur. Dan kalau di Al-Quran kan Allah bilang, bangunlah malam hari setengahnya, nisfahu.
awin kus kolila, atau kurangi sedikit. Maka Nabi mengambil antara setengah sampai sepertiga akhir malam. Kalau Nabi bangun setengah malam, maka Nabi bisa bangun sekitar jam 11 untuk qiyamul lail. Dan beberapa riwayat menyebutkan qiyamul lail Nabi itu bermula dari jam 11, berakhir sekitar jam 3. Dulu nggak ada jam ya, jemaah sekalian. Tapi orang dulu mampu membaca tanda langit ini sudah masuk fase apa. Jadi orang Arab dulu itu menamakan periode waktu sebelum ada jam itu dengan istilah-istilah khusus. Misalkan subuh, fajar, syuruk, duha, bukroh gitu ya, gudat dan seterusnya. Jadi mereka nggak pakai jam karena belum ada teknologi jam. Jadi mereka menamakan sudah fajar, sudah subuh, sudah syuruk dan seterusnya. Bisa dibayangkan Nabi qiyamul lail 4-5 jam dalam semalam. Dan itu berdiri, Pak. Yang sampai Aisyah terheran-heran, engkau mau cari apa lagi? Sudah Rasul, sudah diampuni, sudah terjamin surga, masih ibadah habis-habisan kayak gini. Simpel jawaban Nabi, afala akun abdan syakur. Tidakkah aku pantas menjadi hamba Allah yang bersyukur? Berapa? Setiap kali Nabi ditambah nikmat, bertambah syukurnya. Kita dikasih nikmat terus-terusan, syukur kita segitu-gitunya, bahkan mungkin turun terus. Ya. Lalu apa yang Nabi lakukan ba'da subuh? Itu ada semua deskripsinya tentang bagaimana perilaku kehidupan Rasul dari mulai yang rutin sehari-hari sampai yang monumental pada situasi tertentu misalnya. Nah, ada yang unik misalnya. Salah satu yang sering terjadi pada masa Nabi di Madinah dulu itu, setelah sholat subuh Nabi sama sahabatnya ngumpul di masjid, nanya, ya ngasih ceramah. Menjelang terbit matahari, di luar itu ada anak-anak muda, anak kecil bawa bejana air. Ngapain mereka? Nunggu Rasul selesai ceramah, selesai bicara, mereka masuk. Nabi mencelupkan tangannya ke bejana air mereka. At-tabarruk, mengharap berkah. Jadi air minum mereka hari itu, air buat masak, air buat apapun, ya buat masak sama minum sih terutama, sudah dicelupkan tangan Rasul di situ. Masya Allah, ada sirah nabawiyah yang mengabarkan seperti itu ya. Nah, jenis ketiga dari sirah nabawiyah, Bapak Ibu sekalian, ini yang paling umum sebetulnya, adalah referensi sirah yang menggambarkan kronologi peristiwa-peristiwa penting ataupun besar yang dialami oleh Nabi sepanjang hidupnya. Dari mulai lahir, lalu masih ingat jemaah sekalian kisah Nabi dibelah dadanya atau masih kecil oleh Jibril, ya, dibawa ke samping Ka'bah di dekat sumber Zam-Zam. Jangan bayangkan gimana operasinya, tapi yang jelas Jibril membelah dadah Nabi, dia ambil hatinya, dibuang pucuknya, dimasukkan kembali dan selesai. Dan momentum-momentum lain yang sangat bersejarah dan itu kemudian dicatat oleh para ulama sebagai hal penting yang harus kita ketahui, termasuk momen-momen perang besar yang Nabi ikuti ataupun Nabi terlibat di situ. Itu pada umumnya ya. Buku sirah tentang penggambaran diri Nabi, yang kedua buku sirah tentang penggambaran perilaku kehidupan Nabi dari yang kecil-kecil sampai yang besar-besar, dan ketiga buku sirah yang menjelaskan kronologi peristiwa-peristiwa penting yang dialami oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Jamaah rahimakumullah, dari sekian banyak literatur itu memang mereka mengambil banyak sumber ya untuk menjelaskan apa yang mereka tulis.
Dan memang sayangnya kita juga perlu hati-hati, jangan sampai kita beli buku atau baca buku sirah yang ya banyak riwayat-riwayat nggak jelasnya. Bahkan maaf, ada yang ditulis oleh ulama-ulama Islam sekalipun, banyak juga yang mengandung riwayat-riwayat yang tidak pasti. Dibilang hoax mungkin iya, banyak sekali itu. Jadi kita mohon juga waspada, jangan sampai kita pengennya niat bagus kita ittiba Rasul, tapi malah gagal karena merujuk kepada buku yang tidak sesuai dengan fakta sejarah yang sebenarnya. Apalagi baca buku-buku karangan atau karya orang orientalis dari barat. Ada juga yang objektif, tapi kebanyakannya yang tidak objektif. Jamaah mungkin pernah dengar ya buku 100 tokoh berpengaruh dunia karya Michael Hart. Dia bilang di mukadimah, di pendahuluan bukunya itu, sebagian pembaca mungkin keberatan atau tidak terima dengan susunan yang saya buat dalam buku ini, dan terutama saya menempatkan Nabi Muhammad pada daftar pertama tokoh paling berpengaruh sepanjang sejarah dunia. Diakui banyak orang mungkin tidak sependapat, tapi kita harus mengakui bahwa, kata Michael Hart, Muhammad adalah satu-satunya tokoh manusia yang berhasil, ini dalam bahasa dia ya, dalam aspek duniawi dan aspek ukhrawi, both in secular level and in religious level. Itu bahasa dia. Dalam urusan dunia, Nabi berhasil membentuk generasi sahabat, membentuk umat yang bisa bahkan menaklukkan seperempat daratan bumi, bertahan di Eropa 8 abad lebih. Dan Islam itu abadi sampai hari ini berkat kesinambungan perjuangan dakwah para ulama dan mujahidin fisabilillah. Yang terbaru juga yang cukup populer dulu 90 sampai 2000-an itu karya Annemarie Schimmel, orientalis Jerman. Banyak orang menilai ini orang nulis buku sejarah Nabi kayak seakan-akan dia menyaksikan sendiri momen-momen itu. Deskripsinya bagus, bahasa Inggrisnya luar biasa, dan terjemahan Indonesianya pun bagus. Tapi juga kita perlu hati-hati, ada beberapa fakta yang nggak sesuai memang. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, yang menarik dari sekian banyak buku sirah itu, ada terjemah Indonesianya Sirah Nabawiyah riwayat Imam Al-Bukhari. Ini dikumpulkan oleh Dr. Riyad Hashim Hadi, orang Timur Tengah. Bahwa ternyata kita kenal Imam Bukhari ya, perawi hadis paling utama, hadisnya paling banyak, dan dia diakui oleh para ahli hadis sebagai kolektor hadis-hadis yang paling sahih, yang derajatnya sangat tinggi. Jadi Dr. Riyad Hashim Hadi mengumpulkan dari sejumlah sumber buku hadis Bukhari, ditemukan hadis-hadis yang memang sesuai dengan perilaku kehidupan Rasulullah dalam sirah nabawiyahnya. Ya, ini disebutkan misalnya dalam pengantar buku ini. Jadi, kenapa kita perlu belajar sejarah atau belajar sirah dari hadis langsung? Karena hadis itu merupakan perkataan atau perbuatan atau sikap Nabi terhadap suatu kejadian atau suatu peristiwa. Jadi ketika Nabi mengatakan sesuatu terkait momen tertentu, dan ketika para ulama mendengar, menyampaikan kembali, lalu generasi berikutnya mencatat dan seterusnya, dan riwayat itu sahih, maka itulah yang otentik yang harus kita ketahui, pelajari, dan pahami. Yang kedua, pentingnya membaca sirah dari sumber yang sahih adalah agar kita dapat melakukan ittiba kepada Nabi dengan cara yang benar, mengikuti yang benar dengan cara yang benar. Nabi misalkan
ya seringkali ya meminta para sahabat untuk meniru beliau. Dalam hadis sholat misalnya, shollu kama ra'aitumuni usolli. Pray as you see I pray. Sholatlah seperti halnya kalian lihat gimana aku sholat. Ada beberapa hadis yang memang Nabi mengatakan teknis sholat bagaimana. Ada juga yang sahabat melihat bagaimana Nabi mengangkat tangan ketika takbir, lalu bersedekap, lalu ruku sampai kemudian duduk salam dan seterusnya. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Hadis lain misalnya soal haji, khudhu anni manasikakum. Jadi jamaah sekalian, dulu itu zaman sebelum Nabi, orang-orang sudah banyak yang berhaji ke Mekah. Para penganut agama Ibrahimi itu berhaji ke Mekah. Dan orang-orang Quraisy pada waktu itu sudah menjadi tuan rumah ya, bagi momen haji itu. Tapi celakanya setiap kaum yang datang, kabilah yang datang punya cara masing-masing, cara sendiri-sendiri. Maaf, sampai ada kaum Quraisy, mungkin ini musyrik ekstrim kali ya, kalau kita bilang sekarang musyrik yang paling radikal. Maaf, tawaf sekeliling Ka'bah tanpa busana, keterlaluan. Jadi ketika Nabi kemudian mengambil alih persyariatan haji, Nabi berkata kepada para sahabatnya, khudhu anni manasikakum. Lihat bagaimana cara saya berhaji. Ambil tata cara ini dari saya langsung. Jadi jemaah sekalian, haji sekarang mah enak ya, naik bis, pakai tenda AC, di Musdalifah pakai karpet, pakai tikar segala macam. Ada sebuah hadis yang menyebutkan, kata Nabi, haji yang paling baik itu yang pakaiannya paling lusuh dan kotor. Bayangkan Bapak Ibu, dari Madinah, mikotnya di mana? Yang dari Madinah, jamaah masih ingat? Kalau dari Madinah mikotnya di mana? Yang pernah haji atau umroh? Bir Ali, ya, Bir Ali. Sekarang enak, dari Bir Ali naik bis 5 jam atau kereta Haramain 3,5 jam. Zaman dulu dari Bir Ali ganti ihram di mikot itu berjalan hampir 2 minggu, melewati padang pasir, kain ihram warna putih. Nggak boleh ganti kan? Maaf, nggak boleh lepas kan? Ganti boleh, tapi kan nggak boleh lepas gitu. Ya ihram aja nggak boleh ganti pakaian biasa. Bayangkan berhaji sampai Mekah umroh, lalu misalkan tamattu istirahat, lalu tarwiyah tanggal 8, mengambil transit di Mina tarwiyah, jalan kaki, bongkar tenda, barang-barang diangkut unta sama keledai, ya karpet seadanya begitu ya. Lalu tanggal 9 bergerak ke Arafah, wukuf. Ya dulu mungkin tenda sebisa-bisanya orang bikin tenda, nggak sekarang tenda permanen, besi bagus, ber-AC segala macam. Wukuf di bawah terik matahari, panas, orang lewat kebul. Jadi itu bukti perjuangan haji yang sesungguhnya, sampai sedekil-dekilnya baju. Bukti dia serius haji. Kalau sekarang haji itu enak ya, bisnya AC, yang VIP Furoda itu, wah hotelnya manyus, dingin, nyes. Ya tapi mudah-mudahan haji tetap serius gitu ya, meskipun tinggalnya enak, bajunya bersih terus, mudah-mudahan haji tetap serius. Itu contoh bagaimana Nabi mengajari kita lewat sirah tentang mengamalkan sesuatu sesuai dengan contoh yang langsung beliau berikan. Jamaah rahimakumullah, apa pentingnya kita ittiba kepada Nabi? Apa perlunya kita ittiba kepada Nabi? Para sahabat dulu itu mengikuti Nabi begitu detailnya.
Salah satu alasan yang bisa kita pakai adalah Al-Quran surah Al-Imran ayat ke-31. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Wahai Muhammad, katakan kepada umatmu, jika kalian mencintai Allah, maka ikuti aku. Fattabi'uni yuhibbukumullah. Konsekuensinya, ganjarannya, pertama, Allah mencintai kita. Yang kedua, wa yaghfir lakum dzunubakum. Dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Jadi ittiba ini karena kita cinta. Jadi jamaah sekalian, kalau kita cinta sama Rasul, maka sangat tidak mungkin kita justru melakukan hal-hal yang beliau larang, hal-hal yang beliau tidak lakukan. Itulah yang dalam Islam kemudian disebut dengan bid'ah. Ya, sesuatu yang Nabi nggak lakukan, khususnya dalam konteks ibadah ya, tapi kita malah membuat-buatnya. Ya, Nabi sampai mengingatkan, ya, bahaya bid'ah itu karena dapat menjerumuskan kita kepada penyimpangan dan kesesatan luar biasa. Jadi kita ittiba Nabi karena cinta kita, dan orang yang mencintai tidak mungkin melakukan hal yang dibenci oleh orang yang dia cintai. Bersalawat diantaranya salah satu bentuk cinta kepada Rasul. Yang kedua, yang mengamalkan semua sunnah yang beliau ajarkan. Konon dalam beberapa riwayat disebut Ibnu Abbas itu salah seorang sahabat yang paling getol ngikutin cara hidup Nabi. Nabi jalan kayak gimana diikutin, sendal Nabi kayak gimana diikutin, baju Nabi kayak gimana diikutin. Bahkan pernah dalam suatu ketika Nabi melihat sebetulnya banyak perempuan-perempuan, ibu-ibu yang pengen menghadiri majelis Nabi di Masjid Nabawi. Dulu belum selebar sekarang ya. Kalau jemaah sekalian pernah ke Masjid Nabawi itu kan ada yang terbuka di tengah. Ya dulu masjid baru segitu. Sampai Nabi pernah bilang, aduh ini kasihan kalau perempuan masuk masjid bareng sama laki-laki. Nabi pernah bilang, kayaknya pintu yang satu itu bagus ya kalau buat khusus perempuan. Nabi cuma bilang begitu. Meskipun pada prakteknya sahabat-sahabat tetap aja belang-belang lewat pintu itu. Tapi Ibnu Abbas, hanya karena Nabi bilang kayaknya bagus ya kalau pintu itu kita khususkan buat perempuan, sejak saat itu Ibnu Abbas tidak lagi pernah lewat pintu itu. Segitunya itibanya kepada Rasul. Cuma Nabi bilang itu pintu buat perempuan, sahabat yang lain masih biasa-biasa aja. Tapi Ibnu Abbas stop. Sejak itu dia nggak pernah lewat pintu itu lagi. Masya Allah. Itu bagaimana contoh dari para sahabat mengikuti langkah-langkah hidup Nabi sedemikian rupa. Dan dampaknya apa? Mereka maju secara peradaban. Mereka terbentuk menjadi ummatan wasaton. Lewat mereka tercapailah izul Islam wal muslimin. Dunia mengakui, bahkan orang Arab sendiri bilang, kalau bukan karena Islam, kami ini cuma bangsa gurun yang gak bisa dan gak punya apa-apa. Seluruh dunia mengakui. Bagaimana mungkin sebuah bangsa yang bermula dari gurun pasir di tengah semenanjung Hijaz, kok tahu-tahu bisa memimpin peradaban dunia selama lebih kurang 8 abad. Bisa menjejakkan kaki, mengibarkan bendera tauhid di hampir seperempat daratan bumi. Kalau dilihat dulunya mereka siapa? Masya Allah, kelam. Quraisy itu bangsa yang perilakunya biadab. Tapi berkat Islam, datang Nabi lewat Fathu Makkah, semua berhala dihancurkan, luruskan akidah umat, majulah peradaban Islam. Meskipun pada waktu itu tidak selalu peradaban material maju, tapi peradaban akhlak, peradaban ilmu, peradaban pengetahuan, Islam menjadi yang terdepan di saat bangsa lain justru sedang jatuh terpuruk dalam titik yang paling nadir dalam sejarah mereka. Inilah jamaah sekalian rahimakumullah, sekelumit sebagai pengantar mungkin dari kajian Sirah Nabawiyah, dari beberapa hal yang mungkin pernah kita baca, pernah kita pelajari.
Ya, bagaimana betul-betul kita tidak bisa tidak harus meluangkan waktu untuk belajar sejarah, terutama sirah nabawiyah, supaya kita bisa mengikuti ittiba kepada sunnah Nabi secara optimal. Yang kedua, mudah-mudahan dengan begitu kita dibimbing oleh Allah untuk dapat mengoptimalkan seluruh aspek kehidupan kita, dari mulai ibadah mahdoh sampai ibadah yang lainnya, dan juga dalam muamalah kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, mudah-mudahan dengan kita mempelajari sejarah atau sunnah atau sirah Nabi ini, kita dibimbing oleh Allah untuk menjadi muslim yang semakin dekat kepada Allah, semakin dekat kepada ketakwaan. Ukuran ketakwaan itu tidak lain tidak bukan adalah Al-Quran dan sunnah. Tidak akan pernah bisa kita ukur ketakwaan selain menggunakan selain dua parameter itu. Maka orang yang bertakwa diantaranya adalah orang yang paling baik baca Qur'annya, orang yang paling sering baca Qur'annya, orang yang paling banyak memahami dan menghafal hadis serta mempraktekkannya mungkin. Orang bertakwa adalah orang yang dalam muamalahnya berakhlak mulia, memberikan kesejahteraan buat orang lain, memberikan kebahagiaan buat sesama, dan seterusnya. Ya, memang berat. Tapi kalau kita tidak pernah berusaha, sampai kapan kita akan menunda? Memang berat, Pak. Berat. Kita merutinkan hal-hal yang sepele-sepele tadi aja masih kadang-kadang nggak konsisten kan? Kalau lagi dipanggil keluar rumah buru-buru pakai sendal kiri duluan masuk. Kalau kita udah terbiasa dengan sunnah, melakukan penyimpangan sekecil itu saja timbul rasa bersalah dalam hati. Aduh, cara saya nggak sunnah tadi. Itu sampai kita punya kesadaran sanubari sejauh itu. Saat kita, aduh, saya melanggar sunnah, itu harus masuk dalam agenda hisab harian kita, Pak. Berapa kali kita nggak mengamalkan sunnah hari ini? Berapa kali kita melanggar sunnah hari ini? Berapa kali kita mengabaikan orang lain, nggak menyapa orang lain misalnya? Itu. Jadi kita kalau bermuhasabah sehari-hari, malam hari menjelang tidur bikin nulis tulisan gitu. Jangan cuma di kantor ngapain. Apa yang saya dapat hari ini, coba tolong dihisab. Berapa ayat saya baca hari ini? Berapa hadis saya pelajari hari ini? Sudah berapa sunnah Nabi yang saya tambah amalannya hari ini? Kalau itu tidak masuk dalam evaluasi atau hisab atau muhasabah rutin kita, mau sampai kapan kita menunda-nunda hal itu? Sementara kita setiap kali ada ceramah disebut Nabi Muhammad SAW berharap syafaat. Selawatnya oke. Tapi selawat saja tanpa mengamalkan sunnah belum seperti yang Nabi kehendaki. Maka mudah-mudahan melalui majelis ini atau majelis yang lainnya nanti kita ikuti, kita semua senantiasa termotivasi untuk menjadi muslim yang baik dengan cara semakin banyak mengamalkan perintah Allah, mengamalkan perintah Rasulullah, dan menjauhi apa yang keduanya larang. Yang kedua, mudah-mudahan dengan ittiba kita kepada Rasul, ketaatan kita kepada Allah dapat membawa kita untuk mudah menghadapi penghisaban yang akan Allah berikan atau berlakukan kepada kita pada hari kiamat nanti. Dan semoga dengan banyaknya amal-amal sunnah selain wajib yang kita lakukan, mudah-mudahan dapat menjadi pemberat bagi timbangan kebaikan kita di hadapan Allah, dan dapat mudah untuk mengalahkan timbangan dosa yang barangkali juga banyak memberatkan timbangan kita. Demikian muhasabah kita pada mahal ini, semoga ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi ajmain. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.